Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Semoga setiap langkah yang kita jalani senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita saling mendoakan agar Allah memberikan kelapangan hidup, memberikan rezeki yang halal dan penuh keberkahan. Yang terlilit hutang semoga Allah lunaskan. Amin ya Rabbal Alamin. Dalam perjalanan hidup ini kita sering dihadapkan dengan realitas yang tidak sesuai dengan harapan kita. Ada masa-masa di mana kita merasa telah melakukan segala yang bisa kita lakukan, bekerja keras, berdoa tanpa henti, namun hasil yang dinanti belum juga datang. Pada saat seperti itu, dunia seakan menghimpit dari segala arah. Beban tanggung jawab kian berat di pundak kita semua. Dalam kondisi yang seperti ini, wajar jika kita dipenuhi dengan rasa kekhawatiran. Kita khawatir tentang banyak hal, apa yang akan terjadi pada masa depan keluarga kita, bagaimana cara kita mencukupi kebutuhan mereka esok hari. Kekhawatiran ini adalah perasaan manusiawi di tengah segala pertanyaan yang berkecamuk di dalam hati kita. Ada satu pertanyaan mendasar yang sering luput kita tanyakan kepada diri kita sendiri. Apakah rezeki yang saya cari selama ini sudah benar-benar halal? Rezeki yang halal adalah sumber keberkahan hidup. Coba kita renungkan sejenak, ketika rezeki yang kita peroleh itu halal, hati kita menjadi lebih damai, tidak ada rasa was-was atau khawatir. Karena kita tahu bahwa setiap rupiah yang masuk adalah rezeki yang diridhoi oleh Allah Ta'ala. Kita lebih mudah mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala, memanjatkan doa tanpa beban, dan merasakan hubungan yang lebih kuat dengan Sang Pencipta, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rezeki yang halal juga membawa kebahagiaan di dalam keluarga. Rezeki yang halal ibarat makanan bergizi bagi hati dan jiwa kita. Ketika nafkah yang kita berikan kepada keluarga berasal dari sumber yang halal, maka keluarga kita pun tumbuh dalam keberkahan. Hubungan antara suami dan istri, hubungan dengan anak-anak kita menjadi lebih harmonis. Bahkan doa yang keluar dari hati untuk kita lebih mudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun sebaliknya, rezeki yang tidak halal meski tampaknya mencukupi kebutuhan kita atau bahkan berlebih melimpah ruah, seringkali menjadi sumber kegelisahan. Harta yang didapat dengan cara yang tidak diridhoi oleh Allah ibarat air yang tampak bersih di permukaan, namun sejatinya mengandung racun dan keruh merusak hati kita. Ia bisa membawa masalah dalam keluarga, ia menghambat doa-doa, dan bahkan menjauhkan kita dari rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rezeki yang halal tidak hanya memenuhi kebutuhan fisik, tetapi juga menjadi bekal spiritual untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Ta'ala. Nabi Muhammad bersabda, "Wahai manusia, sesungguhnya Allah itu baik. Allah itu tidak menerima kecuali yang baik-baik. Allah memerintahkan orang-orang beriman sebagaimana Ia memerintahkan para rasul. Allah berfirman, wahai para rasul,
makanlah dari makanan yang baik, yang halal, dan kerjakanlah amal soleh. Dan Allah berfirman, wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari rezeki yang baik yang telah kami berikan kepada kalian. Hadis riwayat Muslim. Pemirsa YouTube yang dirahmati Allah Ta'ala, dari hadis ini kita belajar bahwa rezeki yang halal adalah pondasi untuk amal soleh kita. Amal kita akan diterima oleh Allah Ta'ala jika ia didukung oleh rezeki yang halal. Karena itu pemirsa YouTube, mari kita renungkan kembali perjalanan hidup kita. Apakah yang kita cari selama ini sudah benar-benar diridhoi oleh Allah Ta'ala? Jika belum, inilah saatnya untuk memulai langkah baru yang lebih baik lagi. Rezeki yang halal bukan hanya sekedar kebutuhan duniawi semata, tetapi juga investasi abadi untuk akhirat kita. Allah menjamin bahwa setiap rezeki yang diperoleh dengan cara yang halal akan mencukupi kebutuhan kita dan membawa keberkahan yang tidak ternilai. Rezeki yang halal adalah kunci keberkahan hidup. Ia tidak hanya mencukupi kebutuhan, tetapi juga membawa ketenangan jiwa hati kita, menjaga kita dari keburukan, dan memancarkan kebahagiaan di tengah segala ujian. Allah Ta'ala berfirman di dalam Quran surat At-Talaq ayat 2 hingga 3, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan memberinya jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan yang dikehendakinya. Sesungguhnya Allah Ta'ala telah mengadakan ketentuan bagi setiap sesuatu. Ayat ini adalah janji Allah yang pasti akan Allah kabulkan. Kerjakan ketaatan dan tawakal menjadi kunci untuk membuka pintu-pintu rezeki. Diiringi usaha yang sungguh-sungguh, diiringi doa yang tulus. Oleh karena itu pemirsa YouTube, mari kita jadikan doa ini dan yang akan kita pelajari ini sebagai senjata utama di dalam meraih keberkahan hidup. Namun sebelum itu pemirsa YouTube, bagi Anda yang menyukai kebaikan, tolong ringankan tangan Anda untuk menekan tombol like. Jika Anda belum subscribe, silakan Anda subscribe, agar ketika channel ini berbagi video Islami yang bermanfaat, Anda langsung mendapat notifikasinya. Dan silakan tuliskan sholawat di kolom komentar kepada baginda kita Nabi Muhammad SAW sebagai bentuk rasa sayang kita, rasa cinta kita kepada beliau, agar kelak kita mendapatkan syafaat beliau di akhirat. Amin ya Rabbal Alamin. Pemirsa YouTube yang dimuliakan Allah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas doa memohon rezeki. Doa memohon rezeki yang halal, rezeki yang banyak, rezeki yang barokah, rezeki yang melimpah. Sebuah doa yang sangat relevan bagi setiap dari kita. Setiap umat muslim dalam menjalani kehidupan sehari-hari, doa ini dapat menjadi pelipur lara, penguat hati, dan pengingat untuk selalu menjaga integritas di dalam mencari rezeki. Doa ini dapat diamalkan kapan saja, terutama setelah sholat wajib dan sunnah, agar hati kita lebih tenang dan langkah kita dimudahkan oleh Allah Ta'ala. Doa ini berasal dari Nabi Muhammad SAW yang senantiasa mengajarkan umatnya untuk memohon kepada Allah Ta'ala rezeki yang halal, ilmu yang bermanfaat, dan amal yang diterima.
Berikut ini doa yang bisa kita amalkan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka rizqan tayyiban wa ilman nafian wa amalan muttaqabbalan. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu rezeki yang halal dan barokah, ilmu yang bermanfaat dan amal yang diterima. Rasulullah bersabda, tidak akan bergeser di hari kiamat sampai dia ditanya dengan hartanya dari mana ia memperoleh dan untuk apa ia membelanjakannya. Hadis riwayat Tirmidzi. Dalam hadis ini Rasulullah mengingatkan kita bahwa rezeki yang halal adalah salah satu pertanyaan yang utama di akhirat. Doa ini sangat baik dibaca setiap sholat wajib, khususnya di waktu subuh atau tahajud, saat suasana hati masih tenang, saat pikiran masih fokus kepada Allah Ta'ala. Berikut adalah adab yang dapat meningkatkan keikhlasan serta kemujaraban doa. Yang pertama, bersihkan hati dari rasa iri dan dengki sebelum memohon kepada Allah Ta'ala. Pastikan hati kita bersih dari prasangka buruk terhadap orang lain. Ingat bahwa setiap orang memiliki jalan rezeki masing-masing. Yang kedua, memperbanyak beristighfar sebelum berdoa. Rasulullah mengajarkan bahwa istighfar adalah kunci pengampunan dan keberkahan. Dengan memperbanyak istighfar, doa kita lebih mudah diterima oleh Allah. Dan yang ketiga, yakinlah bahwa Allah akan mengabulkan doa-doa kita. Dalam setiap hadis qudsi, Allah berfirman, aku sesuai dengan prasangka hambaku kepadamu. Karena itu berdoalah dengan penuh keyakinan, berdoalah dengan penuh tawakal. Silakan tulis qabiltuh di kolom komentar dan tulis segala hajat dan doa Anda di kolom komentar. Kita aminkan bersama-sama agar semua hajat-hajat kita, semua cita-cita kita bisa cepat diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga video ini bermanfaat dan doa ini sebagai wasilah kita untuk mendapatkan rezeki yang barokah, rezeki yang melimpah serta halal. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.